Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada pagi hari ini Nyi Hana mau menjelaskan materi tentang pembelajaran ketiga, yaitu tentang aku anak soleh. Nah, anak-anak sudah pada membaca belum LKS-nya? Ya, LKS di halaman 22 itu dijelaskan atau ada sedikit cerita tentang Khalifah Umar. Jadi pada saat itu Khalifah Umar sebagai pemimpin negeri di pinggiran kota Arab sana, beliau sedang pada malam hari beliau sedang berkeliling untuk melihat rakyatnya, dan ketika itu dia mendengar ada percakapan seorang anak dan seorang ibunya. Nah, seorang anak dan seorang ibunya ini kebetulan sebagai penjual susu kambing. Nah, kemudian dia bercerita kepada ibunya bahwasanya susu kambingnya ini hasilnya mulai menurun. Nah, kemudian sang ibu bilang bahwasanya apabila hasilnya menurun maka bisa ditambahkan dengan air biasa. Tapi sang anak itu mengelak. Nah, kata sang anak bahwasanya itu perbuatannya tidak jujur karena itu bukan susu yang murni, jadi sudah ditambahkan dengan air. Nah, dari situ Khalifah Umar mendengarkan kejujurannya anak tersebut, dan akhirnya keesokan harinya Khalifah Umar menyuruh untuk memanggil anak tersebut, dan ternyata menikahkan dengan salah satu putra dari Khalifah Umar. Nah, itu akibat buah dari kejujurannya. Kemudian di sini salah satu sikap jadi anak soleh yaitu ada sikap yaitu jujur ya. Jujur yaitu di sini dijelaskan jujur yaitu mengatakan dan berbuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi berbicara sesuai dengan realita, dengan fakta, tidak ditambah dan tidak dikurangi, itu jujur ya. Jadi sifat jujur ini yang membedakan orang yang beriman dan orang yang munafik, dan sifat jujur ini juga yang membedakan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian keuntungan dari sifat yang jujur yaitu kita dicintai Allah, kemudian masuk surga, kemudian kita juga dipercaya oleh orang lain. Itu keuntungan dari sifat jujur. Kemudian yang kedua yaitu ada amanah. Nah, amanah dan hormat kepada orang tua. Amanah yaitu artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan gelar yaitu Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya karena buah kejujurannya saat berdagang. Dia mendapatkan gelar yaitu Al-Amin. Jadi beliau ini orang yang dapat dipercaya karena mampu menjaga rahasia, mampu menjaga sesuatu hal yang harus dijaga dan sesuatu hal yang harus diberikan kepada yang berhak menerima. Jadi amanah itu merupakan suatu kepercayaan. Jadi dapat dipercaya mendapatkan gelar yaitu Al-Amin. Nah, kemudian sifat amanah beliau ini juga dijelaskan pada saat beliau itu menunaikan tugasnya yaitu menyebarkan agama Islam, yaitu sebagai seorang rasul. Ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi kita memberikan memberikan amanah tersebut kepada yang berhak menerimanya, seperti apabila kita punya rahasia, kita jaga rahasia tersebut dan tidak diumbar-umbar, itu amanah artinya. Jadi ciri-ciri orang yang amanah itu dia selalu berkata benar, kemudian menepati janji dan selalu jujur saat dipercaya, bila dipercaya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi orang tua itu merupakan ayah dan ibu kita di rumah ya. Jadi orang tua, ayah dan ibu yang sudah merawat kita, yang sudah membesarkan kita mulai dari sejak dini hingga sekarang, beliau telah merawat kita dengan tulus hatinya, dengan penuh kasih sayang. Jadi menghormati orang tua itu termasuk akhlak yang terpuji, dan itu merupakan suatu perintah dari Allah ya. Jadi perintah dari Allah yang sudah tertulis dalam surat Al-Isra ayat 23, kita diperintahkan sebagai anak untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Sedangkan guru itu merupakan pengganti orang tua kita di rumah, yaitu orang tua kita di sekolah. Jadi guru yaitu merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, orang tua kita yang di sekolah yang memberikan kita ilmu dan keteladanan. Nah, maka dari itu kita harus menghormati guru dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan.
Nah, dan kita harus memuliakan orang yang sudah memberikan kita ilmu. Jadi itu merupakan sifat yang sangat mulia. Jadi kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar apabila kita memuliakan seseorang yang memberikan kita ilmu. Nah, kenapa? Karena orang tersebut sudah memberikan kita ilmu, dan ilmu itu pahalanya sangatlah mengalir ya, sampai kita mati itu ilmu masih tetap ada pahalanya ya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan materi pembelajaran ketiga, singkat dan jelas ya anak-anak ya. Bisa dipelajari lagi dengan membaca di LKS atau mengerjakan soal-soal. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.